Di video ini, kita akan membahas turunan dan melihat kenapa konsep kalkulus ini sangat penting dalam ilmu komputer, mulai dari membaca perubahan data sampai mencari solusi yang paling optimal. Secara sederhana, turunan memberitahu kita seberapa cepat suatu nilai berubah ketika inputnya berubah sedikit. Kalau sebuah fungsi menggambarkan hubungan antara X dan Y, maka turunan menunjukkan perubahan Y terhadap X pada momen tertentu. Secara intuitif, ini mirip seperti menanyakan seberapa curam kurva di satu titik, bukan rata-rata di seluruh grafik. Semakin besar nilai turunannya, semakin tajam kenaikan fungsi. Jika negatif, kurvanya sedang menurun. Kalau nilainya 0, itu sering menandakan titik datar yang penting, misalnya kandidat nilai maksimum, minimum, atau titik stabil. Itulah sebabnya turunan sangat berguna dalam komputasi, karena banyak masalah informatika pada dasarnya adalah soal perubahan dan optimasi. Secara matematis, turunan didefinisikan dengan limit perubahan fungsi saat perubahan input mendekati 0. Rumus dasarnya berbentuk f aksen X sama dengan limit dari fx tambah h dikurangi fx, lalu dibagi h ketika h mendekati 0. Makna rumus ini penting, kita tidak mengambil perubahan besar, tetapi perubahan yang sangat kecil agar mendapat laju perubahan sesaat. Ada beberapa notasi turunan yang sering dipakai. Notasi Lagrange menulis f aksen X. Notasi Leibniz menulis dI per dx, dan ini sangat membantu saat kita ingin menekankan perubahan satu variabel terhadap variabel lain. Notasi Euler kadang ditulis sebagai d dari fx, terutama dalam konteks operator diferensial. Kalau limit pada definisi tadi ada, fungsi disebut diferensiabel di titik itu. Artinya, fungsi punya turunan yang terdefinisi dengan baik di sana. Kalau limitnya tidak ada, kita tidak bisa bicara tentang kemiringan sesaat yang mulus di titik tersebut. Sekarang kita masuk ke aturan dasar turunan yang akan dipakai lagi, dan lagi saat menyelesaikan soal. Kalau fx adalah konstanta, turunannya 0, angka tetap tidak berubah terhadap x. Untuk x pangkat n, turunannya adalah n kali x pangkat n kurang 1. Ini dikenal sebagai aturan pangkat. Kalau ada konstanta dikali fungsi, kita cukup mempertahankan konstantanya lalu menurunkan fungsinya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, turunan bisa dibagikan ke setiap suku. Jadi kita turunkan satu per satu. Fungsi eksponensial juga punya pola penting. Turunan e pangkat x tetap e pangkat x. Kalau bentuknya a pangkat x, turunannya menjadi a pangkat x dikali ln a. Untuk logaritma natural, turunan ln x adalah 1 per x, selama x lebih besar dari 0. Dengan aturan-aturan dasar ini, kita sudah bisa menangani banyak fungsi yang muncul dalam pemodelan komputasi. Saat fungsi mulai saling dikalikan, dibagi, atau disusun berlapis, aturan dasar saja tidak cukup. Kita butuh aturan operasi lanjutan. Untuk hasil kali dua fungsi, gunakan product rule. Turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah UV aksen. Aturan ini dipakai ketika dua fungsi benar-benar dikalikan, misalnya x kuadrat kali sinus x. Untuk hasil bagi, gunakan quotient rule. Turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen, lalu dibagi V kuadrat. Aturan ini cocok saat satu fungsi berada di atas fungsi lain, seperti x kuadrat dibagi x tambah 1. Lalu ada chain rule, mungkin aturan yang paling penting dalam banyak aplikasi informatika. Chain rule dipakai saat ada fungsi di dalam fungsi, seperti membuka lapisan luar sambil tetap memperhitungkan perubahan lapisan dalam. Secara rumus, turunan f dari gx adalah f aksen dari gx dikali g aksen x. Mari coba satu contoh. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 3, x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7. Langkah pertama, turunkan setiap suku secara terpisah karena fungsi ini adalah penjumlahan dan pengurangan beberapa suku. Untuk 3x pangkat 3, kita pakai aturan pangkat. 3 tetap di depan, lalu 3 turun menjadi pengali, sehingga hasilnya 9x kuadrat.
Untuk minus 5x kuadrat, 2 turun ke depan menjadi pengali. Hasilnya minus 10x. Untuk 2x, turunannya hanya 2, karena x pangkat 1 menjadi 1. Konstanta minus 7 punya turunan 0, karena tidak berubah terhadap x. Sekarang kita gabungkan semua hasilnya. Turunan fungsi ini adalah 9x kuadrat dikurangi 10x ditambah 2. Kalau kamu perhatikan, seluruh prosesnya sebenarnya hanya soal memilih aturan yang tepat untuk setiap suku. Semakin sering berlatih, semakin cepat kamu mengenali pola fungsi dan menurunkannya tanpa harus menghafal secara kaku. Sekarang kita lihat contoh yang memakai chain rule. Misalkan, y sama dengan kuadrat dari 3x tambah 1. Bentuk ini penting dikenali sebagai fungsi luar dan fungsi dalam. Fungsi luarnya adalah kuadrat, sedangkan fungsi dalamnya adalah 3x tambah 1. Kita bisa menulis U sama dengan 3x tambah 1, sehingga I menjadi U kuadrat. Langkah berikutnya, turunkan fungsi luar terhadap U. Turunan U kuadrat adalah 2U. Lalu turunkan fungsi dalam terhadap X. Turunan 3x tambah 1 adalah 3. Sekarang kalikan keduanya sesuai chain rule. dy per dx sama dengan 2U dikali 3. Terakhir, ganti kembali U dengan 3x tambah 1. Hasilnya menjadi 6 kali 3x tambah 1. Kalau dikembangkan kita memperoleh 18x tambah 6. Inilah pola umum chain rule. Kenali lapisan fungsi, turunkan bagian luar, lalu kalikan dengan turunan bagian dalam. Sekarang mari lihat kenapa turunan sangat relevan di dunia informatika modern. Dalam machine learning, turunan dipakai untuk menghitung gradien, yaitu arah perubahan yang membantu model menurunkan nilai error sedikit demi sedikit. Di balik gradient descent, model terus memperbarui parameter ke arah yang membuat prediksinya makin akurat. Dalam computer vision, turunan perubahan intensitas piksel membantu mendeteksi tepi, yaitu batas antara satu objek dan objek lain pada gambar. Kalau perubahan nilainya tajam di area tertentu, sistem bisa mengenali adanya kontur atau pinggiran objek. Dalam game fisik dan animasi, turunan dipakai untuk memodelkan kecepatan dan percepatan, sehingga gerakan objek terasa lebih realistis dan konsisten. Jadi turunan bukan hanya rumus di kelas kalkulus, turunan adalah cara kita memahami perubahan secara presisi dalam banyak masalah komputasi. Saat kamu memahami turunan, kamu sedang membangun fondasi untuk optimasi, analisis data, machine learning, dan simulasi yang lebih kuat. Terus latih pola-pola dasarnya, karena dari sinilah banyak ide besar dalam informatika mulai bekerja.